Halo semuanya, selama bulan Ramadan, kita sering banget ya ngerasa jadi pribadi yang lebih baik. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini beneran tobat yang sesungguhnya, atau kita cuma lagi cuti dari dosa? Nah, hari ini kita bakal coba renungin pertanyaan penting ini bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sini. Kita semua pasti relate lah ya sama ini. Selama bulan Ramadan, suasananya tuh beda banget. Tiba-tiba, kita ngelihat diri kita dan orang di sekitar kita itu kayak berubah jadi versi terbaiknya. Seolah-olah ada mode spiritual yang otomatis nyala selama sebulan penuh. Dan fenomena manusia baru ini tuh beneran ada loh, bukan cuma perasaan kita aja. Ini bukan cuma di angan-angan, tapi kelihatan banget dari tindakan kita sehari-hari. Yuk kita lihat beberapa contohnya. Salah satu yang paling kelihatan, ya jelas, masjid-masjid jadi rame banget. Sholat tarawih, tadarus, itikaf, semangat ibadah bareng-bareng tuh naik drastis. Ada energi kebersamaan yang luar biasa, beneran deh. Nggak cuma di masjid, tapi di rumah juga. Kitab suci yang mungkin selama 11 bulan kemarin lebih sering diem manis di rak, sekarang jadi lebih sering dibuka, dibaca. Ada keinginan kuat buat nyambung lagi sama pedoman hidup kita. Ini perubahan yang personal banget, tapi dampaknya terasa luas. Nah, ini nih yang paling seru. Hal-hal kecil kayak gini tuh nunjukin betapa disiplinnya kita pas bulan Ramadan. Orang yang biasanya paling susah bangun pagi, tiba-tiba bisa langsung melek pas alarm sahur bunyi. Ini kan transformasi luar biasa, bahkan di kebiasaan yang paling simpel sekalipun. Tapi, di tengah semua hal positif ini, muncul satu pertanyaan yang lebih dalam. Dan, jujur aja, agak nusuk, tapi penting banget buat direnungkan. Dan pertanyaan inilah yang jadi inti pembahasan kita. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Semua kebaikan yang kita lakuin, apakah ini perubahan permanen yang akarnya ada di hati? Atau jangan-jangan kita cuma lagi ambil libur dari kebiasaan-kebiasaan lama, cuma karena ikut-ikutan suasana Ramadan aja? Karena ya kita semua tahu lah ya, ini kenyataannya. Begitu Lebaran tiba, banyak dari kesalehan itu seolah ikut pulang kampung. Masjid mulai sepi lagi, Al-Quran kembali ke raknya, dan beberapa kebiasaan lama, ya, mulai aktif lagi. Disinilah ujian sebenarnya dimulai. Nah, jadi ini ngebawa kita ke dua kemungkinan, dua jalan yang kita tempuh selama Ramadan. Apakah ini cuma jeda sementara, atau ini perpisahan selamanya sama keburukan? Coba kita bandingin dua-duanya. Kelihatan kan bedanya? Kalau cuti dari dosa, itu sifatnya ya sementara. Aksinya cuma menunda kebiasaan lama. Dan habis Ramadan, back to business as usual. Sebaliknya, taubat nasuha atau taubat yang beneran itu sifatnya permanen. Aksinya itu meninggalkan keburukan dengan niat kuat buat nggak akan balik lagi. Dan inilah inti dari taubat nasuha. Ini bukan cuma berhenti ngelakuin salah, tapi ini butuh keberanian. Sebuah komitmen besar yang diputuskan oleh hati, bukan cuma kata-kata di bibir. Keputusan yang kita ambil dalam sunyi, saat kita bicara sama diri sendiri dan Tuhan. Makanya puasa itu esensinya lebih dari sekedar nahan lapar dan haus, jauh lebih dalam dari itu. Puasa itu kayak bootcamp spiritual buat ngelatih diri kita total. Nahan lidah biar nggak nyakitin, nahan emosi biar nggak meledak, nahan tangan dari ngambil yang bukan hak kita, dan yang paling berat, nahan hati dari rasa sombong. Nah, dari sini kita jadi paham, sukses atau enggaknya Ramadan kita itu nggak diukur pas Ramadannya aja. Ujian sesungguhnya itu justru datang setelah Ramadan selesai. Apakah hasil latihan sebulan ini benar-benar nempel di kehidupan kita selanjutnya? Al-Quran sendiri udah ngasih tahu kita tujuan utama puasa itu apa. Bukan supaya kita kurus atau biar ngerasain lapar, tujuannya adalah agar kamu bertakwa. Artinya, puasa itu seharusnya ngehasilin manusia yang lebih sadar sama Tuhan, lebih jujur, lebih sabar, dan lebih peduli secara permanen. Ada analogi yang bagus banget nih. Coba bayangin, Ramadan itu kayak bengkel jiwa. Disinilah tempatnya kita servis diri kita. Pertama, kita cek kondisi, lihat ke dalam diri, apa aja yang rusak. Kedua, kita perbaiki. Dan ketiga, yang paling penting, kita putusin buat ninggalin onderdil yang jelek itu di bengkel, jangan dibawa pulang lagi. Dan pas kita udah deket-deket akhir Ramadan kayak gini, rasa urgensinya jadi makin kerasa. Ini bukan waktunya buat santai-santai, tapi justru kesempatan emas terakhir buat benar-benar berbenah. Jadi, hari-hari terakhir ini tuh waktu yang pas banget buat kita benar-benar jujur sama diri sendiri. Nanya ke dalam hati gue beneran udah berubah belum ya? Niat gue udah lurus belum? Kabar baiknya, kalau jawabannya belum, Ramadan belum selesai. Masih ada waktu buat benerin niat.
Dan ini adalah poin kuncinya. Pada akhirnya, yang dinilai itu bukan cuma seberapa banyak rakaat sholat kita atau seberapa sering kita ke masjid. Yang paling penting adalah seberapa jauh Ramadan berhasil mengubah kita jadi pribadi yang lebih baik. Dan perubahan itu harus nyata dan awet. Jadi, sebagai penutup, saya tinggalin kalian dengan pertanyaan ini ya. Perubahan yang kita rasain selama Ramadan itu nyata, itu fakta. Pertanyaannya adalah, pas Ramadan selesai, apakah perubahan baik di diri kita juga ikut selesai? Semoga perenungan singkat ini bisa jadi bahan refleksi kita semua ya. Terima kasih.